Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadinya kita akan mengkaji kitab tafsir yang biasa kita kaji, Suratul Lail, tapi waktu juga sudah 8:30. Nanti kalau mengaji tafsir otomatis juga sampai jam 10 kan gitu ya. Maka kita ganti saja temanya. Ada satu kisah di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kisah ini kita akan ambil dan petik pelajarannya. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan hijrah bersama para sahabat, dan kemarin kita sudah tahu bahwa hijrah Rasul itu berada di bulan Rabiul Awal, bulan sekarang. Jadi ada orang musyrik penyair kondang, namanya dikenal di tengah-tengah para pembesar musyrikun Arab kala itu, namanya A'sha ibnu Qaisin. A'sha ibn Qais itu penyair yang luar biasa, disegani, dimuliakan dan ditakuti oleh para pembesar Quraisy. Karena kedudukan syair di zaman itu sama dengan kedudukan media di zaman ini. Jadi kalau orang tukang syair itu sama dengan punya televisi. Dia bisa menginformasikan apapun yang dia mau. Jadi A'sha ibn Qais ini usianya sudah hampir 100 tahun. Entah hidayah apa yang menyapa A'sha ini. Tiba-tiba dia berpikir soal berhala-berhala yang disembah selama ini. Kemudian dia berjanji untuk meninggalkan berhala-berhala yang tidak mendatangkan manfaat dan mencegah madarat itu. Akhirnya dia pun ingin hijrah bersama yang lainnya, padahal dia masih musyrik. Jadi hijrahnya itu ingin ke Madinah, berjumpa dengan Nabi, kemudian ingin masuk Islam karena sudah bosan dengan agama nenek moyangnya, dan fitrahnya sudah mulai menolak bahwa agama yang dibawa Rasul itu benar. Ketika A'sha ibn Qais ini hendak melakukan hijrah, di tengah jalan tiba-tiba dicegat oleh pasukan musyrikun atau para pembesar orang-orang musyrik Arab di zaman itu. Kemudian ditanya, karena dia sudah membawa unta, kemudian dengan perbekalan yang cukup dan ingin pergi dari Mekah menuju Madinah. Jadi A'sha ini dikatakan, ya A'sha, hendak pergi kemana engkau? Maka A'sha mengatakan, saya hendak pergi ke kota Madinah. Kemudian dikatakan, mau apa di kota Madinah? Ingin berjumpa dengan Muhammad dan ingin masuk ke dalam agamanya. Ketika dia mendengar kalimat itu, sontak saja para pembesar Quraisy kaget. Cemana nih kalau si A'sha sampai masuk Islam? Karena kabilahnya besar dan kabilahnya kuat, dan dia juga jago syair, seorang pujangga Arab terkemuka. Mereka mengatakan di sisi Muhammad saja sudah ada satu orang penyair namanya Hasan ibn Thabit, itu sudah merepotkan kita. Cemana kalau A'sha masuk Islam, makin repot pula kita, katanya. Akhirnya kemudian mereka sepakat untuk membuat syubhat, kerancuan cara berpikir. Jadi ditanyalah kepada A'sha ini, ya A'sha, kamu tahu tidak, kalau engkau memeluk agama Muhammad dan kau masuk Islam, agama Muhammad itu mengharamkan zina, dan engkau tidak akan berzina lagi. Karena biasa zaman jahiliyah itu mereka suka berzina. Sehingga kemudian dikatakan, ya A'sha, kalau engkau masuk ke agama Muhammad, engkau tidak akan berzina lagi. Maka A'sha mengatakan kepada orang-orang, demi Allah, memang dari dulu aku tidak berzina, dan aku tidak pernah berzina. Lalu apa masalahnya? Kemudian mereka mulai berpikir lagi, ya A'sha, kalau engkau masuk ke agama Muhammad, maka agama Muhammad mengharamkan khamr, kau tak bisa mabuk lagi nanti.
dan minuman keras itu menjadi konsumsi masyarakat di zaman itu. Tapi Aisyah juga mengatakan seperti jawaban yang pertama, memang dari dulu aku tidak pernah minum khamar, tidak pernah berzina dan tidak pernah minum khamar. Akhirnya ketika mereka kehabisan bekal untuk bertanya, bahan sudah nggak ada lagi, maka mereka terpikir bagaimana kalau seandainya kita kumpulkan unta-unta kita, kemudian kita barter dengan Aisyah. Kalau kita berhasil mengumpulkan 100 ekor unta, kita minta saja kepada Aisyah, jangan kau pergi ke Madinah, sebagai imbalannya kita kasih 100 ekor unta. Dan unta di zaman itu menunjukkan kekayaan. Makanya Nabi SAW selalu mencontohkan kalau seseorang itu melakukan amal soleh, itu pahalanya kadang-kadang dicontohkan dengan unta. Dan itu di banyak hadis. Seperti ketika Rasul bicara sedekah, itu juga bicara anak-anak unta ya. Kemudian ketika juga bicara tentang hidayah, kata Rasul, wahai Ali, siapa yang engkau berikan hidayah lantaran dirimu, kemudian dia mendapatkan hidayah, itu lebih baik daripada unta merah. Jadi unta itu kadang-kadang dibuat permisalan sama Nabi, ya, karena unta di zaman itu adalah harta yang paling berharga. Orang nikahan ya pakai unta maharnya, orang safar ya pakai unta, betani juga pakai unta. Jadi unta itu serba bisa. Makanya kenapa mereka berpikir akan memberikan unta, bukan kambing, tapi unta. Setelah terkumpul 100 ekor unta, mereka datang kepada Aisyah. Ya Aisyah, sebaiknya kau urungkan niat pergi ke Madinah. Kata Aisyah, apa yang menghalangi aku untuk berangkat ke Madinah? Kemudian mereka mengatakan, bagaimana kalau seandainya sebagai imbalan kau pulang lagi, tetap beragama nenek moyangmu, tidak perlu kau pergi ke Madinah, kami beri mi'atu ibil, 100 ekor unta. 100 ekor unta, kaya, dapat 100 ekor unta kan itu ya. Lah disinilah keimanan diuji. Kata Nabi SAW, setiap umat itu punya fitnah, dan fitnah yang terjadi kepada umatku adalah harta. Jadi Aisyah ini diuji tuh antara iman dan memilih 100 ekor unta. Dibuat pilihan di sini, tetap mempertahankan hidayah, melanjutkan hijrah ke Madinah, atau pulang kembali membawa 100 ekor unta. Tapi Aisyah tidak bodoh. Dia mengatakan, mana untanya? Jangan-jangan kalian menipu saya. Ngomong aja 100, ternyata tak ada pula untanya. Datangkan untanya. Maka mereka mengumpulkan urunan unta-unta mereka. Setelah dihitung dan betul 100 ekor, baru Aisyah pun yakin. Orang kalau belum nampak duit, kadang-kadang masih ya enggan kan itu. Kayak kita mau beli sesuatu, kalau masih nawar-nawar, gak ada duitnya, kadang-kadang malas orang kan mau lepas tuh. Tapi kalau ada duitnya, kalau kurang-kurang sedikit tidak apa-apa, ada nampak duitnya, udah nampak untanya, betul-betul berubah tuh 180 derajat. Dia mengatakan, saya setuju, saya tidak akan pergi ke Madinah, saya akan bawa unta-unta ini pulang ke kabilah. Subhanallah. Betul kata Nabi SAW apa? Yakburur rajulu wa qalbuhu syab bitulil amali wa hubbid dunya, atau kama qala Nabi SAW. Akan ada manusia-manusia tua tapi hatinya merasa muda karena kecintaan mereka kepada dunia dan panjangnya angan-angan mereka terhadap dunia. Jadi Rasul mengatakan, ada manusia-manusia itu sudah tua renta tapi hatinya kayak anak muda. Itu orang tua apa tuh namanya? Orang tua parlente atau apa tuh? Orang tua jadi-jadian, makin tua makin jadi ya. Ada orang tua itu bergaya anak muda. Situ pernah juga jemput kawan dari Singapura, ditelepon memang suaranya kayak ada tua memang. Ya saya perkirakan sekitar 50 gitu kan. Rupanya sudah 72. Tapi penampilannya stylenya kayak anak muda. Levisnya, rantainya di sini. Semangat. Pakai rantainya, kacamata hitamnya, masya Allah luar biasa. Ada anak-anak muda itu hatinya kayak anak orang-orang tua itu hatinya kayak anak muda. Maksudnya apa? Orang tua yang hatinya kayak anak muda itu, ya tadi sudah tua tidak merasa cukup dengan dunia.
Harusnya orang yang sudah tua itu, kata Imam Ibnu Hazm rahimahullahu taala, tinggal di masjid, memperbanyak zikir, banyak baca Quran, perbanyak sholat, karena waktu dia tidak lama. Bukan kemudian sibuk makin mengejar dunia, makin mengejar dunia. Saya pun heran kadang-kadang banyak orang-orang kaya itu yang usianya sudah di atas 60-70 tahun, bukannya berhenti dengan bisnisnya, yang ada saja sebenarnya sudah cukup bagi kehidupan dia. Dia buat lagi, nyabang lagi sana, nyabang lagi sini, nyabang lagi situ. Akhirnya sampai mati sibuklah dia membuat cabang tuh. Lalu apa coba gunanya harta itu? Kadang ada orang yang hartanya miliaran, kaya raya, tapi kalau ada orang miskin kemudian minta-minta, di dompet itu cuma dikasih mungkin 100.000, 200.000, tidak banding dengan kekayaannya. Padahal yang 100 itulah yang manfaat untuk dia. Yang miliaran di tangan dia di dunia itu untuk apa? Nanti jadi warisan ahli warisnya juga. Ya. Makanya kemudian Aisyah ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, mau tetap hijrah ke Madinah masuk Islam ataukah 100 ekor unta. Masya Allah, memang yang membolak-balikan hati itu Allah. Dia sudah tekad ingin masuk Islam, bisa berubah hatinya. Makanya kenapa Nabi SAW itu dalam sholat selalu membaca ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala ta'atik, wa idzat yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku di atas ketaatan kepadamu. Sampai Ummu Salamah mengatakan, ya Rasulullah, aku melihat engkau selalu membaca doa itu, ada apa dengan doa itu rahasianya? Maka Rasul mengatakan, celaka wahai Ummu Salamah, hati kita ini loh yang megang Allah. Terkadang Allah bisa menyesatkan sesaat, terkadang Allah bisa memberikan hidayah sesaat. Robah si Aisyah ini, dia lebih memilih 100 ekor unta, dan nampak untanya. Akhirnya dibawa balik itu unta. Ketika sampai di gerbang kabilah, dia mau pamer, dia sudah banyak untanya, dia jadi orang kaya. Allah takdirkan unta yang ditungganginya kakinya terperosok lubang, kemudian untanya terbanting, dia pun terbanting, dan Allah takdirkan dia meninggal. Lalu apa gunanya unta itu? Dia meninggal, suul khatimah. Coba kalau seandainya dia tetap menjalankan langkah kakinya menuju kota Madinah, kemudian masuk Islam dan meninggal dunia, maka dialah manusia paling beruntung. Tidak banyak ibadah tapi masuk surga. Karena Islam itu menghapus dosa-dosa sebelum Islam, kan begitu. Tapi orang ini tidak sempat masuk Islam, mati di atas kekufuran karena tergiur dan terfitnah dengan harta benda. Dan begitulah orang-orang kafir, kawan. Orang kafir itu kalau memurtadkan orang, maka dengan daya upaya mereka akan keluarkan misionaris-misionaris itu. Persis seperti yang dikatakan Quran. Innal ladzina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillahi fasayunfikunaha thumma takunu alaihim hasratan thumma yughlabun. Dan orang-orang kafir itu mereka rela menginfakkan harta-harta mereka untuk menghalang-halangi jalan Allah. Lah kalau orang kafir saja mereka sanggup mengeluarkan harta supaya menghalangi jalan Allah, coba bayangkan. Harusnya orang Islam juga harus gitu dong. Bisa mengeluarkan harta untuk menghalangi jalan-jalan kafir yang masuk ke dalam Islam. Karena kalau seandainya kayak kemarin tuh terjadi musibah, entah di Lombok waktu ada gempa, entah di Aceh, entah di Jogja, ya, yang kemudian banyak memakan jiwa, kemudian banyak juga yang tinggal di pengungsian. Kadang-kadang datang ke pengungsian itu orang-orang itu tuh bawa duit, bawa harta, bawa apa, dibujuknya untuk masuk agama mereka. Kemudian setelah viral kita ngamuk-ngamuk, apa itu, tak pandai mempertahankan agama, masa itu aja bisa murtad. Lah kok bisa kita ngomong? Harusnya kita bantu dia supaya tidak dibantu orang kafir, kan begitu. Saya itu punya kawan di Thailand. Waktu saya dulu mengajar di Singapura itu, saya ada satu kawan di Thailand itu. Memang bahasa Melayunya agak susah dipahami, tapi saya komunikasi dengan bahasa Arab dengan dia, seorang ustadz. Jadi pahamlah. Jadi dia termasuk di Thailand, di Patani sana, penggerak orang-orang yang menyebarkan Islam ke pedalaman. Termasuk juga pedalaman yang di Thailand atau di perbatasan Thailand Malaysia. Jadi sudah saya tanya, sudah berapa orang yang kamu masukkan ke dalam Islam?
Dia mengatakan, wah anda kehitung Ustaz, udah 1000 lebih mungkin, karena sudah puluhan tahun dia bergerak di situ. Jadi saya penasaran, kok bisa ya orang-orang pedalaman itu, kok antum bisa bujuk bisa masuk Islam, ini gimana ceritanya? Kok bisa gitu? Kata dia, enggak Ustaz, saya hanya pakai kartu nama katanya. Di sebelahnya nama saya dan alamat kantor, di sebelahnya ucapkanlah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kau akan selamat gitu. Masanya dengan kartu nama saja orang bisa masuk Islam, nggak masuk akal saya kan begitu. Ya enggak lah Ustaz, saya selipkanlah kartu nama itu di beras, di minyak, di Indomie. Itu rahasianya. Jadi bukan kartu namanya. Yang buat dia masuk Islam orang pedalaman itu karena setiap bulan dihantar beras, Indomie, minyak kan itu ya, dan kebutuhan-kebutuhan pokok dapur tuh. Akhirnya lambat laun warga-warga pedalaman itu mau masuk Islam tuh. Coba ketika orang kafir mereka rela mengeluarkan harta benda mereka supaya manusia terhalang dari jalan Allah, seperti kisah A'sha ibn Qais ini, diberikan 100 ekor unta akhirnya tidak jadi masuk Islam. Harusnya orang Islam lebih daripada itulah supaya orang kafir bisa masuk Islam, atau minimalnya orang Islam jangan keluar kafir kan gitu. Karena orang kafir itu akan berbagai macam upaya untuk memurtadkan kita. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Inilah A'sha ibn Qais. Lain A'sha, lain Dhamrah. Ada seorang sahabat namanya Dhamrah. Orangnya sudah tua juga, sama-sama tua. A'sha juga sudah tua, Dhamrah juga sudah tua, dan sakit-sakitan. Jadi ketika hijrah, Dhamrah ini dia sudah tidak sanggup jalan, sudah tua. Mekah Madinah jauh loh. Walaupun pakai unta nggak sanggup. Apalagi jalan kaki sejauh itu Mekah Madinah tuh. Andai pernah umroh, tahulah dari Madinah ke Mekah itu jauh kali, naik bus saja jauh, apalagi jalan kaki bisa berhari-hari ya. Akhirnya Dhamrah ini tidak ikut karena dia sakit dan sudah, walaupun sembuh sudah tua, tidak sanggup juga dia. Ketika semua para sahabat sudah hijrah, tinggal hanya beberapa orang yang terhalang dengan keluarga, dengan bisnis dan begitu seterusnya, mereka pun ditegur oleh Allah. Bumi Allah itu luas kata Allah. Terpikirlah oleh Dhamrah, kalau saya sendiri tinggal di Mekah, otomatis tekanan orang-orang musyrik lebih bahaya lagi, karena waktu ramai orang muslim saja orang musyrik sudah berani. Macam mana orang muslim sudah pada hijrah, saya pula ditinggal sendiri di sini. Dari situ dia meminta kepada keluarganya untuk diizinkan hijrah. Padahal sudah tua renta. Ya. Akhirnya dia pun mempersiapkan untanya dan perbekalannya, berangkatlah dari Mekah ke Madinah. Ketika sampai di Tan'im, dari Mekah dan Madinah sampai di Tan'im, berarti belum jauh dari Mekah. Tiba-tiba Dhamrah ini sakit dan tidak bisa melanjutkan perjalanan di Tan'im itu. Akhirnya dia hanya memukulkan tangan dan mengatakan, ya Rasulullah, terimalah baiatku dari sini. Ya Rasulullah, terimalah baiatku dari sini. Akhirnya kemudian dia mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, dan ketika dia pun meninggal dunia. Dari sini turun ayat surah An-Nisa. Ya. Wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allahi wa rasulihi fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam rangka hijrah karena Allah dan Rasulnya, maka pahalanya akan disimpan Allah Subhanahu wa taala. Turun surah ini. Yang satu meninggal karena mempertahankan hidayah, yang satu pula meninggal karena mempertahankan kekufuran di atas agama nenek moyang. Lah, kisah-kisah ini kalau kita simpulkan, kisah A'sha ibn Qais ini, bahwa yang menjadikan seseorang itu susah dapat hidayah atau mempertahankan hidayah itu dua perkara. Pertama, hubbud dunya, cinta kepada dunia. Yang kedua, tulul amali, panjang angan-angan tentang dunia. Orang kalau sudah panjang angan-angan, susah orang itu beramal, karena di otak hanya dunia, dunia, dunia saja, nggak ada akhirat. Itu yang dipikirkan A'sha. Dia pikir nih, wah kalau saya punya 100 ekor unta kemudian pulang, berarti saya orang paling kaya di kabilah saya tuh. Udah mikir dia ya, angan-angannya udah panjang ke sana tuh. Wah berarti saya orang paling kaya di kampung saya tuh. Nah, mulai dicintakan dengan dunia. Itulah yang menghalang hidayah. Abu Thalib, paman Nabi SAW, itu kalau di malam hari Abu Thalib itu dia bangunkan Rasul sallallahu alaihi wasallam supaya tukaran tempat tidur setiap malam. Dia bangunkan Rasul
kemudian ditukar, kamu tidur di tempat saya tidur di tempat kamu. Itu Abu Thalib tuh setiap malamnya. Kenapa? Karena dia khawatir Rasul itu dibunuh, entah dilempar panah, entah dilempar tombak gitu kan. Kalaupun harus mati, biarlah aku yang mati. Itulah tanda cintanya Abu Thalib kepada Rasul. Tapi sayang dia mati kafir ya. Jadi sayangnya Abu Thalib luar biasa kepada Rasul, sampai dia menyerahkan jiwanya. Kenapa demikian? Sebenarnya Abu Thalib itu sebenarnya mengakui agama Rasul itu benar. Karena ketika dia alasannya dalam sebuah syair yang dia kumandangkan itu, laula masabbati qaumin, kalau bukan karena aku takut celaan kaumku, katanya, lawajadtani, dan engkau akan mendapati aku di atas agama itu samhan mubina. Maksud di atas agama Muhammad itu sangat menerima, dan saya yakini itu agama benar. Tapi apa yang terjadi ketika dia sakaratul maut? Padahal dia sudah yakin agama Muhammad itu paling benar gitu ya. Makanya Ali putranya ketika masuk Islam dibiarkan sama Abu Thalib, tidak dilarang, karena dia tahu agama Muhammad lebih berakal dibandingkan agama orang-orang musyrik itu. Tapi walaupun demikian, hidayah milik Allah, hatinya sudah yakin agama Muhammad adalah agama yang paling benar. Tapi saat detik wafatnya apa yang terjadi? Rasul mengatakan, katakan wahai pamanku kalimat la ilaha illallah. Rupanya di samping Abu Thalib ada Abu Jahal, ada Umayyah ibn Rabi, ada Musayyib. Kemudian Abu Jahal mengatakan di telinga Abu Thalib, jangan kau katakan kalimat itu wahai Abu Thalib. Apakah kau benci agama moyang sehingga kau harus katakan kalimat itu? Akhirnya Rasul kadang-kadang melirik Rasul sebagai ponakannya, terkadang dia melirik Abu Jahal sebagai teman perjuangannya di zaman jahiliyah. Akhirnya dia mengatakan kepada Abu Jahal, tenang wahai Abu Jahal, aku tidak pernah melepas agama nenek moyangku. Dengan kalimat inilah Abu Thalib meninggal. Dia tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah, justru dia mengatakan dengan agama moyangku aku istiqomah, katanya. Dengan kalimat itu dia mati, sul khatimah. Padahal Abu Thalib itu memperjuangkan Rasul itu bukan sehari dua hari, puluhan tahun, dengan kekayaannya, dengan uangnya, dengan tenaganya, sampai dengan jiwanya dia serahkan kepada Nabi. Kesalahannya cuma satu, tidak masuk Islam gitu saja. Disuruh la ilaha illallah tidak mau mengucap, mati kafir. Makanya Abbas itu sampai mengatakan kepada Rasul, kamu tahulah perjuangan pamanmu si Abu Thalib itu, apakah bermanfaat untukmu pada hari kiamat? Kata Rasul, ya, sangat bermanfaat. Harusnya Abu Thalib diletakkan di intip neraka yang paling dasar dan digulung gelombang api neraka, tapi aku meminta kepada Allah untuk dipindah ke neraka yang dalamnya hanya semata kaki atau sandalnya neraka, tapi itu cukup mendidihkan kepalanya, kata Rasul. Itulah orang kafir yang dapat keringanan adab, Abu Thalib, karena membela Nabi ya. Itulah kecintaan Abu Thalib. Tapi lihat dari sini kita tahu bahwa hidayah itu milik Allah. Sampai pun kepada Abu Thalib tidak mampu mendapatkan hidayah Allah coba. Pada jelas-jelas di hadapannya seorang Nabi dan keponakannya, harusnya dia orang pertama beriman kan, tapi tidak juga. Menunjukkan bahwa hidayah itu milik Allah. Sama dengan A'sa bin Qais tadi, hidayah sudah masuk, dilepas lagi. Lah Abu Thalib juga sama, dia sudah yakin agama Muhammad benar, tahu-tahu tak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka hidayah itu milik Allah, maka mintalah kepada Allah Azza wa Jalla hidayah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikan petunjuk kepadaku kepada jalanmu yang lurus. Wallahu a'lam bishawab. Inilah diantara kisah yang bisa kita petik pelajaran. Wallahu a'lam. Ya, karena sudah hampir jam 9 dan ini juga ada kesalahan teknis ya. Mudah-mudahan minggu depan tidak ada kerusakan lagi sehingga ngajinya bisa lama. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.